Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 125. Semua bermula ketika ia masih muda. Nobara kecil memiliki kecenderungan untuk menonjol. Dia menerima orang luar seperti Fumi dan Saori dan meninggalkan desa kecilnya begitu ada kesempatan. Nobara juga berjanji untuk bertemu gadis-gadis itu lagi suatu hari nanti. Tetapi banyak hal telah terjadi dalam hidupnya sejak saat itu. Saat efek transfigurasi idol mulai terjadi, Nobara ingin semua orang tahu bahwa pada akhirnya itu tidaklah terlalu buruk. Nah, gimana nih serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Fumi, teman masa kecil Nobara, pindah ke desa kecil mereka di pedesaan sekitar waktu yang sama ketika dia mulai di sekolah dasar. Semua orang di kelasnya memiliki ransel berwarna merah atau hitam, membuat ransel biru mudanya cukup menonjol. Namun nih, Nobara muda menginginkan yang berwarna biru muda. Mendekati Fumi untuk barter tas dan memulai persahabatan mereka. Fumi mendapatkan ranselnya kembali sepulang sekolah dengan Nobara menendang ranselnya sendiri karena kesal setelah memukuli beberapa anak laki-laki untuk lompat tali. Setelah itu Nobara mampir ke rumah Fumi untuk bermain Super Smash bersaudara bersama ayahnya sepanjang waktu. Nobara tidak menyukai orang-orang di desa dan hanya bergaul dengan Fumi. Desa mereka begitu kecil sehingga lebih sulit menjadi orang asing dibandingkan mencari teman. Pada awalnya Fumi berpikir itu mungkin hal yang baik, tetapi Nobara tidaklah menyukainya guys. Beberapa tahun kemudian dia dibawakan nasi kacang merah untuk merayakan ultahnya oleh seorang tetangga. Hal ini membuatnya tidak nyaman dan membantunya memahami mengapa Nobara tidak menyukai kota kecil itu. Suatu hari ketika mereka masih anak-anak, Nobara membawa Fumi ke markas rahasianya. Tempat ini sebenarnya adalah rumah seorang gadis bernama Saori. Saori lebih tua dari Fumi dan pindah ke desa setelahnya. Saori selalu ada di rumah dan akan menyambut Nobara dan Fumi setiap kali mereka berkunjung. Fumi yakin Nobara berubah setelah bertemu Saori. Dia menjadi lebih halus dan ya agak seperti wanita ya. Karena dulu dia sangat tomboy nih guys. Oke, lanjut. Setelah beberapa insiden di mana penduduk desa merusak rumahnya, Saori pindah dari desa. Yang diingat Fumi saat mengucapkan selamat tinggal pada Saori hanyalah wajah menangis Nobara yang berantakan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Nobara menangis sehingga dia tidak bisa menahannya. Pada awal bulan Juni 2018, Nobara mendapat persetujuan untuk pindah ke sekolah di Tokyo. Nenek Nobara menolak keputusan tersebut, menyebabkan dia terlambat mendaftar. Nobara dan Fumi bertemu untuk mengucapkan selamat tinggal saat mereka bersiap untuk naik kereta ke luar kota. Sangat bersemangat untuk melarikan diri dari desa, Nobara menyatakan bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Fumi tampaknya kecewa nih karena Nobara tidak menitikkan air mata untuknya seperti yang dia lakukan kepada Saori. Pemikiran egois ini sangat memalukan dan menimbulkan rasa bersalah bagi Fumi sehingga membuatnya sulit berbicara pada saat itu. Mereka bahkan belum membicarakan Saori sejak dia pergi. Nobara menarik perhatian Fumi dan mengatakan kepadanya bahwa ketika mereka bersatu kembali nih, mereka bertiga haruslah bersama-sama lagi. Nobara tampak tersipu malu karenanya dan setelah beberapa saat Fumi menangis dan setuju dengannya. Saat ini Saori bekerja di kantor pada larut malam. Rekan kerjanya menunjukkan sesuatu yang berbahaya sedang terjadi di Shibuya, tetapi Saori mengabaikan hal itu. Saori bercerita tentang waktunya di pedesaan dan bagaimana dia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Nobara. Jika Nobara dan Fumi melihatnya hari ini, Saori mengira mereka akan kecewa. Sementara itu Nobara memegangi wajahnya dan mengingat semua orang di desa itu cukup gila. Dia dulu percaya bahwa banyak orang gila dan menghalangi kehidupan orang lain. Sampai dia bersekolah di SMA Jujutsu Tokyo dan mengetahui bahwa menjadi gila tidaklah seburuk itu. Dia memotret semua temannya dan meminta maaf kepada Fumi karena tidak dapat bertemu dengannya lagi di masa depan. Nobara melihat wajah khawatir Yuji dan memintanya untuk memastikan semua orang tahu itu tidak terlalu buruk. Saat itu wajah Nobara membengkak di sekitar mata kirinya dan pecah akibat efek idol transfiguration milik Mahito. Yuji menyaksikan dengan ngeri saat mata Nobara keluar dari kepalanya dan darahnya berceceran di wajahnya.
Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 125, dimana di akhir scene Nobara sekarat karena cedera kepala yang parah. Sementara itu Yuji hanya bisa melihat dan bertanya-tanya gimana cara menolongnya. Nah gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini, dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang masih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.